materi yang saya dapatkan selama 3 hari, tanggal 19 sampai 21 Januari 2021 kemarin, tentang profil pelajar Pancasila. Nah, lanjut. Oke, siapa sumber daya manusia yang unggul itu? Nah, sumber daya manusia yang unggul yaitu pelajar Pancasila, di mana pelajar sepanjang saya yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini sebenarnya kita semua para guru sudah mengimplementasikan, mengintegrasikan profil pelajar Pancasila ini di setiap pembelajaran yang kita lakukan, baik itu secara luring maupun daring maupun tatap muka. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu hampir sama dengan pendidikan karakter, di mana ketika Bu Guru, Bapak Ibu Guru membuka rapor online, di situ ada KI1, KI2 yang berbunyi ada kata-kata beribadah, ada toleransi dan sebagainya, ada jujur, mandiri. Nah, di situ itu terangkum pada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pengembangan sumber daya unggul itu harus bersifat holistik atau keseluruhan dan tidak terpengaruh atau tidak terfokus pada kemampuan kognitif saja. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Oke, yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini itu membahas tentang agama dan kepercayaan yang diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dan dalam pembelajaran kita itu sudah mengintegrasikan beriman bertakwa dan berakhlak mulia ini. Nah, di sini ada 5 elemen kunci, ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada akhlak pribadi, ada akhlak kepada manusia, bernegara dan kepada alam. Nah, di sini ada contoh pengembangan profil pelajar Pancasila yang komponen yang pertama. Ada akhlak pribadi. Akhlak pribadi ini contohnya dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian akhlak pada alam contohnya seperti yang dilaksanakan ketika Jumat bersih anak-anak ketika sebelum pandemi. Nah, kemudian akhlak pada manusia yang biasa para guru lakukan ketika kegiatan 5S sebelum masuk, setelah baru masuk gerbang sekolah. Nah, kemudian akhlak bernegara itu seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan yang berhubungan dengan politik bernegara yang musyawarah, nah seperti itu. Kemudian iman dan takwa itu seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar. Lanjut. Untuk yang kedua, berkebinekaan global. Di sini berpikiran tentang berinteraksi dengan budaya lain seperti saling menghargai budaya satu sama lain, agama, toleransi agama, terus budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Di sini ada 3 elemen kunci, ada komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman, kebinekaan dan mengenal dan menghargai budaya. Ini adalah contoh profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada mengenal dan menghargai budaya, misalnya tari bareng atau senam bareng, senam sehat ceria di setiap hari Jumat itu termasuk. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya seperti yang English Day ketika setiap hari Jumat yang diajari oleh Mr. Sugeng itu bisa termasuk kebinekaan global. Kemudian ada festival seni lintas budaya seperti pentas seni yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Lanjut. Untuk yang ketiga ada gotong royong. Nah, gotong royong ini itu melakukan kegiatan secara bersama-sama. Biasanya kalau di kelas itu ada berdiskusi, ada bekerja kelompok. Nah, itu termasuk gotong royong. Di situ ada 3 elemen, ada kepedulian, kolaborasi dan berbagi. Lanjut. Nah, ini ada contoh pengembangan profil pelajar Pancasila gotong royong. Nah, di situ ada bersama-sama menanam pohon. Nah, itu termasuk kolaborasi. Kemudian kepedulian dan berbagi.
berbagi dengan sesama. Lanjut. Yang keempat ada mandiri. Di sini mandiri itu seperti yang dilakukan siswa ketika pandemi ini. Mereka belajar secara mandiri di rumah. Nah, di situ ada regulasi diri dan kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Nah, contoh PPT-nya ada Zoom meeting, ada Google Meet. Kemudian ketika siswa mengerjakan soal dari Microsoft Word, Microsoft Office 365. Nah, kemudian regulasi diri kegiatan seperti mengikuti kegiatan lingkungan, kampus atau tunas hijau yang dinamakan oleh tunas hijau, kemudian merawat tanaman, merawat hewan peliharaan di rumah, itu juga termasuk mandiri. Lanjut Bu. Yang kelima bernalar kritis. Nah, bernalar kritis, siswa mampu berpikir secara kritis. Misalnya ketika dalam pembelajaran, misalnya ada salah satu materi, siswa ditunjuk untuk membuat suatu kalimat dari kata petani misalnya. Nah, siswa berkreasi dengan kata-katanya sendiri untuk membuat kalimat itu. Nah, itu termasuk bernalar kritis. Di sini ada 4 elemen kunci, ada menganalisis dan evaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, memperoleh dan proses informasi dan gagasan, dan mengambil keputusan. Nah, ini ada contoh PPT bernalar kritis. Nah, di situ ada pembelajaran ketika siswa misalnya mengamati bentuk daun. Nah, itu siswa mengamati sendiri, mencatat laporannya sendiri. Kemudian bernalar kritis itu juga mampu mengambil keputusan, misalnya mengambil keputusan untuk belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas yang didapatkan dari guru mereka. Lanjut. Nah, yang terakhir ada kreatif. Nah, kreatif di sini itu menghasilkan gagasan maupun karya yang orisinal. Misalnya karya-karya misalnya membuat kerajinan, kemudian memperagakan tari, meskipun itu lewat Zoom meeting atau merekam melalui video. Nah, itu termasuk kreatif. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, lanjut. Nah, pengembangan profil pelajar Pancasila itu seperti apa ya? Nah, di sini ada 4. Yang pertama pembiasaan dan keteladanan, pembelajaran, kegiatan kesiswaan, dan manajemen sekolah. Nah, pengembangan PPP ini diintegrasikan melalui keempat ini. Yang pertama pembiasaan. Nah, pembiasaan. Yang pertama siswa itu bisa terbiasa, bisa menjadi karakter, bisa menjadi budaya. Yang pertama kita ajarkan terlebih dahulu. Misalnya contoh cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, diajarkan terlebih dahulu. Kemudian setelah diajarkan, siswa itu dibiasakan untuk mencuci tangan yang baik dan benar, tidak asal-asalan. Nah, kemudian dilatih untuk konsisten. Oh, saya harus mencuci tangan sebelum masuk kelas. Nah, dilakukan setiap hari. Jadi sehingga ketika konsisten, sehingga siswa itu menjadi terbiasa. Nah, kemudian setelah terbiasa akan membentuk karakter dalam diri siswa dan kemudian akan menjadi budaya. Nah, seluruh pembiasaan ini itu dilakukan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari dimanapun. Ketika di rumah berarti orang tuanya yang mengawasi, yang memberi contoh. Nah, ketika di sekolah ya bapak ibu guru serta stakeholder atau karyawan yang ada di sekolah. Tidak hanya bapak ibu guru saja, ada kepala sekolah, ada keamanan, dan juga ada petugas kebersihan juga ikut mengajari secara tidak langsung. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk kegiatannya ada yang komponen pertama, misalnya guru dan siswa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian melaksanakan ibadah seperti sholat, seperti yang beragama lain juga. Nah, perayaan dari keagamaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, itu termasuk komponen pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Itu misalnya kebiasaan melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, kemudian menyanyikan lagu, misalnya lagu Indonesia Raya sebelum pelajaran dimulai.
Inggris, MBD. Nah, itu termasuk kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, misalnya piket kelas, kerja kelompok, diskusi bareng, kemudian Jumat bersih. Nah, itu termasuk bergotong royong. Lanjut. Yang keempat, mandiri. Mandiri ini bisa kan di sini ada perpustakaan, bisa anak itu melihat apa membaca pelajaran-pelajaran sendiri di perpustakaan atau enggak bacaan lain untuk menambah pengetahuan mereka. Kemudian mengerjakan tugas-tugas guru. Kemudian yang saat pandemi ini mereka melakukan pembelajaran jarak jauh pada masa COVID, itu termasuk mandiri. Dan yang kelima, bernalar kritis. Di sini ada dilewati dengan membaca, menulis, diskusi mengenai berpemikiran siswa kritis, berpikiran kritis. Ya seperti yang saya contohkan tadi, membuat kalimat sederhana atau membuat pertanyaan dari kata tanya, apa, siapa, dan di mana. Nah, kreatif ini misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu juga termasuk sama seperti kebinekaan global ya. Terus menyanyikan lagu daerah, praktek tari, drama, nah itu kreatif. Atau kerajinan tangan. Nah ini contoh dalam pembelajaran di kelas. Ada berdoa sebelum belajar, berdiskusi, mengomunikasikan. Ini maksudnya presentasi. Jadi dia itu bernalar kritis dan dia juga kreatif karena membuat suatu produk karya. Nah, lanjut. Ini ada integrasi dalam pembelajaran. Komponen yang pertama itu bisa diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Misalnya yang saya bercontoh tadi, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kebinekaan global ini bahasa Inggris dan IPS atau sejarah. Itu biasanya diintegrasikan di dua mata pelajaran tersebut. Kemudian bergotong royong itu juga semua mata pelajaran. Nah, lanjut. Untuk mandiri juga semua mata pelajaran. Bernalar kritis dan kreatif juga terintegrasi bisa di semua mata pelajaran. Nah, contoh dari kegiatan tadi, contoh dari pembelajaran ya. Nah, sekarang teman-teman itu kegiatan kesiswaan, misalnya dari ekstrakurikuler, misalnya dari ekstra samro, tari. Nah, itu termasuk profil pelajar Pancasila. Kemudian lingkungan. Nah, di sini kan sudah ada hidroponik, kemudian kompos takakura, biopori. Nah, atau aerob itu bisa termasuk kegiatan kesiswaan. Terus outing class. Nah, dulu pernah mengadakan outing class juga, itu termasuk kegiatan kesiswaan. Nah, untuk selanjutnya bentuk kegiatan melalui pembinaan kesiswaan. Nah, ini contoh lainnya. Contoh lainnya ada pembinaan keimanan dan ketakwaan seperti ekstrakurikuler rohani Islam, kemudian masa pengenalan lingkungan sekolah itu juga termasuk berakhlak mulia, kemudian tata krama, mentaati tata tertib, terus pencegahan penyalahan narkoba, narkotika, kemudian kebinekaan global, mengadakan pesta seni, festival pakaian adat, penguasaan bahasa asing, bergotong royong melaksanakan kerja bakti, musyawarah, ikut terlibat dalam setiap kegiatan Jumat peduli. Mandiri itu ada ekstrakurikuler pramuka. Pramuka itu kan tujuannya memang membentuk karakter yang mandiri. Nah, itu termasuk mandiri. Kegiatan belajar peduli lingkungan seperti kampus. Nah, kemudian bernalar kritis itu ada pemilihan duta yang berhubungan dengan kognitif. Kreatif itu ada expo hasil karya siswa, menyelenggarakan ospisiolda. Nah, ini sama seperti kegiatan unjuk kerja karya siswa, itu juga bisa kreatif itu termasuk. Nah, lanjut. Nah, yang keempat ada manajemen sekolah. Nah, di sini perencanaan program PPP itu terangkum atau tertulis pada RKS dan RKAS. Nah, kemudian diorganisasikan oleh kita semua, teamwork, kerjasama. Dan pelaksanaan programnya bisa melalui pembiasaan, bisa melalui kegiatan kesiswaan, pembelajaran. Nah, diawasi oleh siapa? Dikendalikan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian
Di sini ada contoh RPP. Nah, ini nantinya saya minta bantuan Bapak Ibu untuk membuat satu RPP yang sudah dijelaskan oleh Ibu Indah tadi. Nah, kegiatan ini nanti itu berhubungan juga dengan pengawas kita. Jadi nanti akan ada monitoring dari pengawas bagaimana Bapak Ibu guru bisa mengintegrasikan PPP itu ke dalam RPP. Nah, sebenarnya Bapak Ibu guru itu sudah memasukkan profil pelajar Pancasila itu ke dalam kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Namun bedanya di sini itu lebih ke dirinci, lebih ditulis. Nah, seperti yang dicontohkan ini ada dari atas dunia. Ya. Nah, ini contoh RPP daring yang saya dapatkan dari Diklat kemarin. Nah, ini contohnya ada kelas 5, tema 6. Nah, di sini ada waktu pembelajarannya. Nah, ketika dari itu waktunya 25 menit ya. 4 kali 25 menit ada 100 menit. Nah, di sini ada virtual. Boleh virtual Zoom 40 menit, mandiri 60 menit. Di sini ada bahasa Indonesia IPA. Kemudian ada materi pokoknya. Tujuannya ini diurutkan dari KD yang paling atas dulu. Nah, bahasa Indonesia. Kemudian KD 3.2, 4.2, kemudian lanjut ke IPA 3.6 dan 4.6. Itu ada tujuan pembelajarannya masing-masing. Lanjut dulunya ke bawah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah membaca bacaan pada buku paket tema 6 subtema 1 PB 1 halaman 2, siswa mampu menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan secara tepat. Nah, di sini kan sudah mengandung unsur ABCD ya Bu Bapak Ibu guru ya. Ada audiens, ada behavior. Nah, jadi tujuan pembelajaran itu diurutkan dari pertama, KD yang pertama. Kemudian di situ ada, lanjut ke bawah saja. Nanti akan saya share contoh RPP dan materi dari Diklat kemarin ya Bapak Ibu ya. Untuk langkah-langkah pembelajaran, yang pertama, guru membuka pertemuan melalui Zoom dengan link yang sudah dibagikan ke siswa. Nah, itu jika menggunakan Zoom. Setelah Zoom terbuka bersama anak-anak, guru mengucap salam dan mengingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, di sini yang langkah ketiga itu ada guru mengajak siswa berdoa sebelum memulai pelajaran, dilanjut dengan membaca Pancasila. Nah, di sini termasuk impak, iman dan takwa. Jadi di sini ada komponen 1. Nah, kemudian nomor 4, guru meminta dan membimbing beberapa siswa membaca teks. Kemudian masing-masing siswa diminta untuk membuat satu pertanyaan, membuat pertanyaan sendiri. Nah, itu termasuk berpikir kritis. Guru berdiskusi tentang cara menentukan kata kunci dari setiapnya. Berdiskusi, guru dan siswa berdiskusi termasuk kolaborasi, gotong royong. Kemudian lanjut. Nah, di situ ada mengamati video boleh, Bapak Ibu guru boleh menyelipkan video, mungkin video tentang perbedaan kalor dan panas, manfaat sumber-sumber energi panas. Nah, kemudian ini di sini ada mandiri, guru menjelaskan kegiatan mandiri yang dilakukan di rumah. Nah, ini boleh praktek, boleh bisa melalui Microsoft Office 365 biasanya. Nah, kemudian tugasnya tidak hanya Microsoft Office, boleh juga melalui buku tema. Di buku tema kan biasanya ada latihan soal. Nah, boleh juga memberikan latihan soal di buku tema. Nanti dicantumkan di langkah-langkah pembelajaran di RPP dan sumber belajarnya. Oke, kemudian siswa diminta untuk mengirimkan video. Nah, itu termasuk kreatif. Siswa membuat video. Nah, siswa mengkreasikan diri. Nah, itu kreatif. Kemudian lanjut, siswa mengerjakan tugas melalui link Office. Siswa mengerjakan tugas IPA melalui Google Form. Guru mengakhiri pembelajaran dengan doa. Itu termasuk IPA. Nah, kemudian setelah langkah-langkah itu
itu ada media pembelajarannya. Media pembelajarannya tadi digunakan ada video, ada Zoom meeting, WhatsApp, Google Form, dan Office 365. Ada sumber dan bahan, ada teks bacaan yang digunakan dalam pembelajaran tadi. Kemudian langkah-langkah melakukan kegiatan praktek yang tadi dilakukan. Nah, kemudian ada penilaian. Penilaian ini ada 3. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap ini itu PPP-nya tadi, profil pelajar Pancasilanya tadi, pengamatan karakter. Nah, ada impact, gotong royong, berpikir kreatif, dan mandiri. Nah, apakah harus semua diintegrasikan di pembelajaran? Nah, lebih bagus semua kalau bisa, tetapi setiap materi itu biasanya kan berbeda-beda. Nah, maka dari itu tidak harus semuanya diintegrasikan di RPT. Boleh kalau ada 3, misalnya ada 3 komponen, ya sudah 3 itu dimasukkan dan diberi keterangan mana yang termasuk ketiga komponen tersebut, langkah-langkah pembelajaran yang mana yang termasuk ketiga komponen tersebut. Nah, kemudian ada penilaian pengetahuan. Di sini tadi ada bahasa Indonesia melalui link Office 365 ya. Kemudian ada soal IPA melalui Google Form. Nah, di situ dicantumkan linknya, gitu. Kemudian ada penilaian keterampilan tadi ada mengamati, jadi termasuk di situ, termasuk di keterampilan. Penilaian produk. Lanjut dulunya. Nah, setelah itu tanda tangan. Kemudian di sini ada lampiran-lampirannya. Lampirannya itu dilihat dari penilaian yang dicantumkan tadi. Ada jurnal penilaian sikap. Kalau ada di situ ada 5 profil pelajar Pancasila ya, di 5 karakter ya, di situ 5 karakter. Indikatornya apa? Termasuk dilihat dari langkah-langkah pembelajaran. Jadi impact tadi ngapain anak-anak? Kok termasuk iman dan takwa? Kemudian gotong royong ngapain tadi anak-anak? Kok termasuk gotong royong? Oh, tadi bisa menerima masukan atau saran dari guru, orang tua, dan teman belajar. Seperti itu. Kemudian ada penilaian sikap diri sendiri. Nah, di sini ada memberikan tanggapan pada kasus tentang materi yang disampaikan tadi. Misalnya di sini ada mendapat tugas melakukan percobaan tentang perpindahan kalor. Nah, di sini diberikan kasus kepada anak, nanti anak disuruh untuk menjawab. Lanjutnya, nah, jadi anak dituntut untuk berpikir kritis, melakukan penilaian apa yang dilakukan anak tersebut, yang direncanakan, dan lakukan agar tugas bisa terkirim tepat waktu. Nah, misalnya di sini tidak semua kan semua mengerjakan waktu pagi hari. Misalnya ada yang malam hari karena HP-nya dibawa orang tua. Nah, itu penilaian sikap diri sendiri. Penilaian kita anak itu gimana caranya supaya bisa mengerjakan tugas tepat waktu, padahal HP-nya dibawa orang tuanya kerja dan pulangnya misalnya pukul 8 malam atau pukul 7 malam. Nah, baru bisa dikerjakan anak itu. Nah, gimana langkah-langkahnya mereka untuk bisa mengerjakan tugas secara tepat waktu? Apakah izin ke ibu guru atau bagaimana? Nah, seperti itu. Kemudian ada rubrik penilaian keterampilan. Ini tergantung dari keterampilan yang diberikan pada saat pembelajaran. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Coba Nah, jadi itu adalah contoh RPP yang berintegrasi profil pelajar Pancasila. Nah, jadilah pelajar Pancasila yang banyak bertanya, banyak mencoba, dan banyak berkarya. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.